Bahkan replanting sawit kita sekarang ini terus kita jalan, regulasi-regulasi yang menyulitkan, yang ribet, dari tadinya 16 variabel sekarang tinggal 2 Bapak. Itu untuk memudahkan semuanya dan pengawasan yang ada. Jadi iya Pak Menteri, 2 dari Dirjen Perkebunan. Yes, tapi di sana 2A, 2B, 2C, 2D. Bukan hanya 2 tok. Itu kan permasalahannya di situ. Kami kan sudah rapat sama BPD PKS. Iya kan? Karena ini perintah Dewan Pengarah. Siap. Lalu jawabnya kan begitu. Maka kalau saya ditanya, baiknya gimana? Buat aja pansus sekalian dengan Komisi 11. Ya terang benderang. Oh, si A dapat sekian puluh triliun. PT A 37 triliun, PT B 23 triliun, ini 3 triliun. Tetapi mereka tidak pernah memikirkan jalan usaha tani. Bagaimana TBS keluar menuju pabrik. Hancur total jalannya. Mereka tidak pernah memikirkan. Selalu bilang, kami nurut Dewan Pengarah, kami turut Dewan Pengarah. Jujur saya sudah rapat konsultasi dengan Komisi 11. Karena itu di luar kekuasaan saya. Terus ketua sedikit. Mbak Alin dulu tadi. Ya, sebentar Pak Rodi. Saya sangat tertarik sekali dengan data yang disediakan oleh Bun soal replanting kelapa sawit, Pak. Memang kita punya panja sawit dan ini sangat-sangat sekali kita butuhkan datanya karena ada korelasinya antara KLHK dengan pertanian. Tapi yang tadi sudah disinggung oleh Ketua tentang yang izin yang diberikan juga untuk perkebunan yang ada, yang dibilang rekomendasi atas Dewan Pengawas dan Dewan Pembina dan sebagainya, itu menjadi permasalahan di lapangan Pak Menteri, sehingga ini menjadi atensi yang luar biasa. Kalau bisa ya ini diperhatikan oleh Kementerian Pertanian juga. Terima kasih Ketua. Baik. Ya, lanjut. Oleh BPD PKS mengatakan bahwa dia seperti hanya robot aja. Seluruh kebijakan itu adalah komite pengarah. Kemudian menyalurkan juga berdasarkan dengan rekontek. Saya ingin konfirmasi kepada Pak Menteri, kan Pak Menteri kan masuk di dalam sebagai salah seorang anggota komite pengarah. Ya. Kalau kita melihat alokasi anggaran yang dikeluarkan itu memang sangat tidak adil. Sebagai Pak Ketua tadi katakan, untuk alokasi untuk kembali ke petani itu hanya kurang lebih 3 triliun, sedangkan ke perusahaan-perusahaan besar itu melampaui dari sampai dengan 40-50 triliun. Saya konfirmasi betul kepada Pak Menteri, apakah yang betul Pak Menteri terlibat dalam mengalokasi itu, ataukah memang ini hanya kebijakan di BPD PKS itu yang ingin saya tanya langsung kepada Pak Menteri. Makasih Pak Ketua. Lanjut Pak Menteri. Ya, saya kira untuk sawit ini kebijakan umum sebagai pengarah ya. Salah satunya memperbaiki regulasi dan lain-lain, tapi implementasi tetap seperti apa yang ada dalam kebijakan-kebijakan teknis yang ada. Salah satu yang menonjol dalam pembahasan kita adalah sawit milik rakyat, bukan milik perusahaan, yang memang bersoal tentang lahan, karena rata-rata masuk pada lahan kawasan. Itu yang sementara dalam perjuangan kita. Jadi seperti itu, sehingga kita berharap dengan mensederhanakan segala yang ada dari regulasi itu, ini akan bisa jalan lebih cepat begitu. Seperti itu Pak. Ya, maksud Pak Ketua, sedikit Pak Ketua lagi. Ya, maksud saya Pak Menteri begini, alokasi anggaran yang diputuskan oleh komite itu 3 triliun kembali ke petani, kemudian 50 triliun kepada pengusaha untuk mengalokasikan B30 atau yang lainnya. Ini kan sangat tidak adil. Kenapa sampai begitu komite memutuskan seperti itu, ketidakadilan ini? Ini yang saya ingin anukan kepada Pak Menteri. Pak Ketua, izin Hermanto Pak Ketua.
Ya. Ya. Izin Pak Ketua, Pak Menteri izin. Pak Suhardi Duka, jadi seperti yang disampaikan Pak Menteri, untuk yang teknis kembali kepada KL masing-masing. Untuk sawit rakyat itu 2, BPDP dan rekomendasinya. Ini yang sudah lalu Pak ya, karena yang baru ini ada dinamika baru, ada kemitraan. Itu nanti langsung di bawah BPDP. Nah, yang Kementerian Pertanian dalam hal ini Ditjen Perkebunan hanya rekomendasi. Kami sampaikan tadi bahwa alokasi ada sepenuhnya BPDP. Memang pada akhirnya diputuskan di rapat Komra. Itu sebagai dasar mereka gitu. Tapi desainnya sudah barang tentu BPDP sebagai BLU-nya. Itu yang Pak Menteri secara detail enggak tahu, dan itu kolegial di Komra, kolegial Bapak. Tidak satu orang. Jadi kolegial itu satu. Kemudian yang kedua, Kementerian Pertanian hanya rekomendasi teknis. Tadi disampaikan bahwa 2, kalau itu sudah 2, goal. Mohon dilaporkan saja kepada kami, pasti goal. Soal itu justru yang mempersulit, yang sedang kami diskusikan pada BPDP, terlalu detail, dia merigid lagi untuk pembayarannya. Padahal kami sudah tanggung. Kalau sudah rekomendasi, itu layak dibayar, bukan ditambah lagi. Nah, soal KTP pastilah Pak ditanya Pak. Kalau itu pasti ditanya, dan itu sudah tidak usah jadikan syarat. Itu sudah kami anukan Pak. Jadi sudah baku betul Pak. Sudah baku, nggak perlu ditanya lagi. Secara legal formal, begitu rekomendasi kami keluarkan, harusnya BPDP membayar. Mohon maaf, selalu membuang ke Komra, nggak semua diputus di Komra. Mohon maaf, itu. Nah, ini di berikutnya nanti akan dibahas lagi soal kemitraan, itu lain lagi. Tapi untuk ini, itu. Begitu ada 2 syarat, kami proses Pak. Itu kira-kira. Terima kasih Pak. Kemarin waktu di BPDPKS kami tanya, kami nggak punya wewenang apa-apa. Semua Komra semua. Saya bilang kalau lu Komra semua ya lebih baik kita bikin pansus aja, kita panggil Komranya semua. Biar lebih ramai lagi, biar terang benderang. Ini kan bukan uang sedikit. Kurang lebih sampai bulan lalu sudah mencapai 110 triliun uang yang dikembalikan untuk B20. Makanya saya selalu koordinasi sekarang dengan Komisi 11. Ini loh Pak. Selalu bilang Komra kami, saya kan tahu siapa di waktu itu mantan Dirjen Bea Cukai kok. Itu aja, lanjutkan. Baik Pak, saya kira yang lain akan kita jawab tertulis, tetapi khusus untuk BPN, Badan Pangan Nasional, semua dalam penanganan